Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kembali kita mendapatkan satu renungan yang sepanjang hari ini biarlah itu menjadi perenungan buat kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan kita hari ini terambil dari Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Galatia fatsalnya yang kedua ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara, Galatia ditulis oleh Paulus, di mana kita tahu bahwa kehidupan Paulus yang lama adalah kehidupan tanpa Kristus, kehidupan tanpa pengenalan Kristus. Tetapi Paulus adalah hidup di dalam Taurat. Dia berpegang teguh kepada Taurat. Tetapi setelah Paulus mengerti, faham, dan bahkan Paulus melekat kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri yang memanggil, yang menetapkan dia untuk menjadi hamba Tuhan. Pola pikir, hati, dan seluruh kehidupannya berubah total. Perubahan total yang terlihat adalah Paulus menyadari bahwa Paulus tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Kalau dulu dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan ketenarannya, dia mengandalkan semua yang ada di dalam dirinya. Tetapi setelah pengenalan akan Kristus, dia tahu betul bahwa hidupnya itu benar-benar 100% mengandalkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau dia menulis satu kalimat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita seperti pengenalan Paulus kepada Tuhan Yesus harusnya ada sebuah perubahan total. Perubahan total itu adalah bahwa hidup kita yang kita hidupi di dalam daging ini bukan kita sendiri, tetapi adalah Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita berubah seperti kita membalikkan tangan kita. Tetapi ada sebuah proses. Nah, proses inilah yang harus kita jalani. Ya, ada kemungkinan hari ini kita terjebak lalu kita salah melakukan tindakan, salah melakukan perkataan, salah di dalam kita berpikir. Tetapi biarlah kita cepat berbalik. Dan harusnya tiap-tiap hari juga kita harus dibimbing oleh firman Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi orang Kristen bukan kita hari Minggu ke gereja, lalu kita dibaptis selam, dan setelah itu selesai urusan kekristenan kita. Nggak cukup. Tapi urusan kekristenan kita harus mengalami sebuah proses. Dan proses inilah yang harus kita jalani. Dan saya yakin, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan apa yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, nggak akan kita pernah sukses di dalam kita menjalani kekristenan kita. Tapi kekristenan harus ditopang oleh hubungan kita dengan Tuhan. Tiap-tiap hari, lewat apa? Lewat doa, lewat perenungan firman Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita lupa untuk senantiasa, setiap hari, setiap pagi, kita ini bersama-sama dengan Tuhan mengadakan persekutuan. Supaya apa? Kita berani berkata seperti Paulus, bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dan kalau Kristus hidup di dalam kita, saya percaya kalaupun kita ini tersandung, kita akan cepat bangkit dan kita akan tetap ditopang oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Karena Yesus
sudah mati buat kita, dan Dia sudah menyelesaikan semuanya. Saya yakin orang Kristen harus mendapatkan kekuatan yang baru tiap-tiap hari dari persekutuan dia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah perenungan pagi ini menjadi berkat buat setiap kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.